warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ibu Yani sama Mbak Nadia. Aku kan Ibu kalau buka Marida, guru dari SMA 1, kebetulan guru walinya Mbak Nadia. Nah, insya Allah nanti selama 3 tahun saya akan bersama dengan Mbak Nadia mendampingi akademik terutama dan juga karakter. Nah, semoga nanti dari program guru wali ini bisa meningkatkan prestasi maupun karakter dari Mbak Nadia. Nah, pada kesempatan kali ini Bu, untuk pembimbingan perwalian yang pertama itu saya ingin berkolaborasi sama Ibu dan berkomunikasi tentang kebiasaan anak hebat yang sudah diterapkan oleh Mbak Nadia selama di rumah. Kemarin itu kan ada kokurikuler nih di sekolah, temanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mbak Nadia sebagai tindak lanjutnya diminta untuk mengisi jurnal itu, dimana kita tahu bahwa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan ada bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat, gemar belajar, masyarakat, dan hidup cepat itu. Nah, dari semua observasi ini tujuannya tidak hanya mencatat bangun pagi jam berapa, makannya apa, itu tidak, tetapi lebih menimbulkan kesadaran diri dari Mbak Nadia supaya paham kenapa sih harus bangun pagi, manfaatnya apa bagi saya di masa depan, sampai dengan bagaimana caranya kalau suatu saat saya ini agak males, agak mager bangun pagi. Dari sekian banyak kebiasaan anak Indonesia hebat, saya lihat alhamdulillah perkembangan Mbak Nadia ini sangat baik Ibu, sangat teratur jadwalnya. Saya lihat juga tertata, bangun setiap jam 4 pagi nih Mbak. Nih, nanti Bu Guru minta tolong ya, di sini dituliskan apa yang membuatmu itu setiap jam 4 bisa terbangun. Kenapa sih harus jam 4? Makna bagi hidupmu apa? Ngoten nggih. Ditulis di sini. Terus harapannya apa? Kemudian saya lihat beribadahnya juga alhamdulillah Ibu, sangat rigid dituliskan gitu. Biasanya kan ada anak yang ngapunten nggih, ada yang strip tapi conteng-conteng ngoten. Nah, terus untuk bikin buku bagian berolahraga. Nah, ini Mbak Nadia, menurut Mbak Nadia, kenapa sih Mbak kita itu harus berolahraga? Biar tubuhnya tuh bisa sehat gitu. Biar tubuhnya bisa sehat. Nah, tapi yang Mbak Nadia tuliskan di sini adalah berolahraganya itu hanya sesekali. Tidak apa-apa sih, tapi nanti perlu ada semangat lagi ya Mbak ya. Nah, karena kalau badannya sehat, nanti mentalnya sehat, jiwanya kuat, belajarnya semangat. Jadi dari semua indikator Bu, saya lihat Mbak Nadia yang perlu ditingkatkan kira-kira sebagai orang tua, bagaimana cara Ibu untuk mendukung Mbak Nadia supaya lebih giat olahraga? Yang pertama, saya memang mengakui ya, Nadia itu jarang berolahraga. Tapi dari situ saya sadar karena dia kan kegiatannya banyak Ibu, yang namanya sekolah saja berangkat pagi, pulangnya sudah sore, belum lagi dilanjut kegiatan di luar sekolah, mengerjakan tugas dari sekolah juga, kadang selesai baru jam 7:30 malam, pulang sampai ke rumah begitu. Jadi memang di waktu libur pun kadang masih mengerjakan tugas, entah tugas individu, tugas kelompok begitu. Jadi memang saya menyadari itu semua. Jadi ketika kami sebagai orang tua di hari Sabtu dan Minggu, kami sudah berusaha untuk ayo dek olahraga gitu, selesai sholat subuh ke lapangan, jalan-jalan atau lari-lari. Memang dia agak apa nggih, nanti mama masih capek begitu. Tapi sesekali kami bareng-bareng gitu ke lapangan untuk jalan-jalan, Nadia lari-lari begitu sama adiknya begitu. Memang kami mengakui itu. Buat anak-anak Ibu, yang penting kan untuk kedepannya kita
karena program baru ya Mbak ya, program baru ya Bu. Jadi memang butuh waktu untuk implementasinya dan untuk yang lain. Tapi dari penjelasan Ibu dan Mbak Nadia ini semoga bisa untuk meningkatkan keinginan untuk berolahraga ya Mbak ya, supaya tadi badannya sehat. Nah nanti Mbak Nadia bisa menuliskan di sini ya. Ya. Nah itu kira-kira olahraga apa yang cocok buat Mbak Nadia yang supaya bisa dilakukan tiap hari tanpa harus kehilangan energi yang terlalu banyak. Yang penting setiap hari gerak. Karena kalau olahraga itu kalau rutin badan kita lebih segar. Nanti ditulis di sini geng. Terus untuk ini Bu, yang paling menonjol adalah aspek makan sehat, di mana saya sudah melihat di sini geng. Itu sudah ada sayur, ada protein, ada karbohidrat yang menurut saya ini sangat lengkap dan perlu dipertahankan Bu. Karena kan tidak semua anak bisa mendapatkan kesempatan seperti ini ya. Nah alhamdulillah Mbak Nadia bisa mendapatkannya, sehingga harapannya makan sehat dan bergizi terus dilaksanakan supaya lebih semangat ya belajarnya ya. Nah ini saya lihat juga belajar terus tiap hari ya Bu ya. Oke, Masya Allah. Ini ada les gitu nggak Mbak? Ada ditulis nih. Ya, saya mengikuti les apa, misalkan les berenang, apa les bahasa Inggris gitu ya. Oke, sama yang menonjol dari Mbak Nadia adalah membantu orang tua Bu, dimana masuk kegiatan juga bermasyarakat. Karena kan kita tidak hidup sendiri gitu. Nah, menurut Mbak Nadia, kenapa sih kita tuh harus bermasyarakat? Nah, karena kan apa ya, kalau misal hidup kan nggak bisa sendiri ya, harus bareng-bareng. Jadi kita harus bermasyarakat biar kan, karena sendiri juga nggak bisa, harus bareng-bareng juga. Oh Mbak, karena kita butuh orang lain, juga makhluk sosial gitu ya. Nah ini dipertahankan ya, terus ditingkatkan lagi Mbak. Kalau bisa nanti kita berperan aktif, misalkan nanti ini ada karakternya nggak di sini ya? Oh, nah, dan cukup di lingkungan masyarakat aja dulu. Yang penting ikut berperan. Terus sama yang ini Bu, yang menjadi sorotan terutama itu ada di bagian tidur cepat. Masya Allah ini Mbak Nadia sudah sangat baik Bu, tidur jam 9 malam itu pas banget, tidak kurang tidak lebih. Jadi rata-rata Mbak temanmu itu tidur jam 22.30 hampir semuanya. Bahkan ada tuh kelas 10.6 saya lihat 01.30. Wah, nah saya tanya Mas kok tidurnya malam banget? Iya Bu, main game. Nah berarti motivasi apa sih yang Mbak punya? Kenapa harus tidur jam 9 Mbak? Soalnya disuruh mama, jadi suruh tidur cepat. Karena kalau saya lihat itu kan dia kegiatannya sudah banyak dari pagi berada di sekolah sampai sore, pulang sebentar harus berangkat les begitu. Belum lagi kalau hari Minggu pun masih ada aktivitas. Jadi kalau tidak ditunjang dengan tidur yang cukup, nanti barangkali kekebalan tubuhnya juga berkurang. Jadi nanti gampang sakit. Saya memang Kak udah jam 9 tidur, saya bilang kayak gitu, biar tidurnya cukup, bangun tidur badannya fit kembali begitu. Oke, langsung tidur berarti ya Bu, jam 9 apa? Nggih, rata-rata jam segitu nggih Bu. Nggih, jam setengah 9 atau setengah 10, tapi kalau di rata-rata ya jam 9 malam gitu. Masya Allah. Matur nuwun ya Bu, Nggih. sudah ikut berperan, berpartisipasi dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang harapannya tidak hanya untuk saat ini tapi juga berguna di masa mendatang untuk Mbak Nadia. Karena kan kita juga sebagai orang tua, sebagai guru juga harus sama-sama bersinergi mendampingi ya Bu. Kalau hanya guru saja atau orang tua saja kan bukan kaget ya. Nah ini saya lihat ada refleksi juga, ini sangat baik, sangat bagus. Dan nanti ini saya isi di sini gitu. Nanti ada refleksi dari Ibu Kepala Sekolah juga. Nanti harapannya kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan program 7 kebiasaan anak Indonesia.
lagi? Kalau bukan diri kita, siapa lagi? Matur nuwun Ibu, Yeay, matur nuwun sangat sama-sama. atas kesempatannya dan waktunya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.